Sejarah Desa Pandaian Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Di mana nama Pandaian diambil dari sebuah nama salah satu dusun yang ada di keadministrasian Desa Pandaian, yakni Dusun Pandaian. Menurut Bapak Agung salah satu perangkat desa mengatakan bahwasanya nama Pandaian berasal dari pemukiman penduduk yang dimana para penduduknya mempunyai kemampuan yang mumpuni di suatu bidang, yaitu pandai dalam bidang pertanian, peternakan, pandai keterampilan, dan lain-lain. Pada era kepemimpinan Mangkunegara IV yakni pada tahun 1871 ketika pembangunan pabrik gula Tasikmadu, pada era ini dulunya pemerintahan dikendalikan oleh seorang bekel kepala camat. Seorang bekel kepala camat mempunyai bawahan seorang demang kepala desa, dan seorang demang kepala desa mempunyai bawahan seorang jayabaya kepala kebayanan. Di era abad 18 dulunya pemerintahan itu berpindah-pindah dan tidak menetap. Hal ini terjadi dikarenakan faktor politik di masa tersebut sangat panas dan sering terjadi konflik sampai peperangan di tahun 1871 sebelum pengesahan pabrik gula Tasikmadu. Dulu pemerintahannya bernama Dusun Sondokoro. Pada tahun-tahun ini pula dibuatlah sistem pengairan yang dimana proses pembuatannya dipimpin secara langsung oleh bekel. Pertama dibuat sendang sebagai wadah utama untuk menampung air, dan dialirkan ke sawah. Pengairan ini juga sangat berpengaruh karena difungsikan sebagai sumber air pada saat pembangunan pabrik gula Tasikmadu. Dan pada saat itu masyarakat yang dipimpin bekel kepala camat tersebut membuat peralatan yang dibutuhkan secara mandiri. Hal ini dikarenakan saat itu ada pelonjakan harga umpeti yang dibayarkan ke pemerintahan. Masyarakat Dusun Sondokoro tersebut sangat ahli dalam pembuatan peralatan kerja seperti cangkul, pencok, sabit, cetok, brujul, dan lain sebagainya. Kemudian sang bekel kepala camat melihat potensi masyarakatnya yang sangat terampil dalam pembuatan peralatan kerja, pembuatan sistem pengairan dan lain sebagainya. Maka dari hal tersebut sang bekel kepala camat membuat kelompok masyarakat yang ahli di suatu bidang yang disebut sebagai Kawulo Pandai. Sang bekel kepala camat memberikan wilayah khusus pada masyarakat yang ahli di bidang-bidang tersebut. Serta sang sesepuh dusun memberikan maklumat bahwasanya wilayah baru ini akan memiliki pemerintahan sendiri di bawah Dusun Sondokoro yang disebut sebagai Pandukuhan Pandaian, dan dari sinilah Dusun Pandaian dipakai sebagai nama sebuah desa yang ada di Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Toponimi Suruhwangan. Topomini Dusun Suruhwangan Desa Pandaian, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar. Menurut penuturan Bapak Joko selaku staf di kantor Kepala Desa Pandaian, arti kata dari nama Dusun Suruhwangan adalah perintah untuk membangun sebuah pemukiman. Pembangunan terjadi ketika Arya Mangkunegara IV mengajak Pakubuwono IX untuk melihat pembangunan pabrik gula Tasikmadu yang saat itu masih masuk di Dusun Sondokoro Timur Benawi. Kemudian sang pimpinan dusun memerintahkan masyarakatnya terutama seorang demang kepala desa yang menjadi pimpinan desa Pandaian untuk membuat atap yang akan digunakan sebagai tempat peristirahatan saat kedatangan Sang Sunan Pakubuwono ke-9 dan juga Adipati Arya Mangkunegoro IV untuk melihat perkembangan pabrik gula Tasikmadu saat masa pembangunan tempat untuk yang dijadikan persinggahan. Tempat tersebut diberikan nama Sebomoro yang diartikan sebagai kedatangan orang-orang yang istimewa dan menawan. Kata istimewa dan menawan ini ditunjukkan untuk Pakubuwono IX dan Arya Mangkunegoro IV. Kemudian di saat pembangunan tempat tersebut pemimpin dusun memerintahkan untuk membuat alat ukur kedalaman yang akan digunakan untuk mengukur kedalaman sendang sebagai wadah untuk sumber pengairan atau disebut sebagai sumber ruangan yang dibuat atas perintah para priai, yang menjadi bawahan pemerintahan Jawa saat itu. Dan dari pembangunan tempat tersebut terjadilah pembagian tenaga yakni tenaga ahli Pandaian pengrajin, yang ada di Kademangan Pandaian dibagi menjadi dua,
satu masih di Pandaian dan satunya membangun bangunan untuk tempat persinggahan kedatangan tamu yang istimewa yang disebut sebagai Suruhwangan, di mana lalu Suruhwangan dijadikan sebuah kademangan di bawah pimpinan kepala dusun Sondokoro. Toponimi Suruh Kalong, Suruh Bomoro. Suruh Kalong adalah salah satu dusun yang ada Desa Pandaian, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar. Dusun Suruh Kalong mempunyai kaitan dengan sejarah Suruhwangan. Menurut pembicaraan dengan Carik Desa Pandaian yakni Bapak Andika Aji Prasetya menuturkan bahwasanya dulu nama Suruh Kalong berasal dari pengurangan wilayah Suruhwangan dan Suruh Bomoro. Dari pembicaraan tersebut penulis melakukan penelusuran tentang asal-usul Suruh Bomoro dan Suruhwangan melakukan pengurangan wilayah. Asal-usul Suruh Bomoro sendiri dikarenakan pada tahun 1800 akhir ada kunjungan yang dilakukan oleh Pakubuwono IX dan Mangkunegara IV untuk berkunjung melihat perkembangan pembangunan pabrik gula Tasikmadu, dan pimpinan pemerintahan tersebut bersinggah di suatu tempat yang lapang nan rindang, dan di tempat itu juga sudah dibangunkan bangunan untuk sang Raja dan Sang Adipati beristirahat di tempat tersebut, yang akhirnya diberikan nama sebagai Suruh Bomoro yang diartikan sebagai dawuh untuk menyambut tamu istimewa, kalau dalam bahasa Jawa yakni Suruh Sebomoro. Setelah beberapa saat masyarakat Suruh Bomoro semakin banyak, hal ini dikarenakan adanya beberapa anggota inti pemerintahan untuk bermukim di tempat tersebut guna mengawasi perkembangan pembangunan Tasikmadu. Kemudian tahun 1871 pabrik gula Tasikmadu selesai dibangun, dan ketika pembangunan selesai, sangat banyak orang pendatang untuk bekerja di sana, dan orang-orang pendatang tersebut bermukim di dusun Suruh Bromo, karena memang saat itu masih banyak lahan yang kosong untuk dijadikan sebagai tempat pemukiman. Kemudian seiring berjalannya waktu, terjadilah sedikit perselisihan antara orang-orang pendatang dan orang pribumi. Untuk menangani hal tersebut pimpinan dusun kala itu meminta Suruh Bomoro dan Suruhwangan untuk memangkas mengurangi wilayahnya, dan di saat itu pula Bekel kepala camat Sendokoro mengganti nama Suruh Bomoro menjadi Suruh Kalong untuk mengingat dan menghargai orang-orang pribumi yakni kademangan Suruhwangan tentang kebaikan dan keikhlasan mereka untuk memberikan sebagian wilayahnya kepada para pendatang, dan nama Suruh Bomoro saat ini diabadikan menjadi nama punden yakni Raden Sebomoro, Bomoro. Toponimi Sambiroto. Banyak kisah yang ada di Desa Pandaian, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar. Setiap dusun mempunyai nilai histori sejarahnya tersendiri, seperti dusun yang pertama kali ada di dusun Sondokoro yang dimana masyarakatnya mempunyai keahlian khusus yang disebut sebagai pandai. Dari kata inilah dinamakan Pandaian. Kemudian wilayah yang ada karena pembagian masyarakat Pandaian yang dimana masyarakat tersebut diperintahkan untuk membuat tempat bangunan yang dijadikan tempat persinggahan pada saat kedatangan seorang yang diistimewakan yang disebut sebagai raja dan yang nantinya tempat ini akan bernama Suruhwangan. Setelah berdirinya pabrik gula Tasikmadu, semakin ramailah tempat yang tadinya dibuat untuk persinggahan menjadi sebuah permukiman dan di tempat tersebut bernama Suruh Bomoro. Kemudian seiring berjalannya waktu terjadilah pengurangan Suruh Bomoro dan Suruhwangan, di mana pengurangan wilayah ini akan melahirkan dusun yang baru yakni dusun Suruh Kalong yang diartikan sebagai Suruh Kalongan artinya tempat tersebut ada karena Suruh Bomoro dan Suruhwangan melakukan pengurangan pembagian wilayah. Tak lepas dari sejarah ini saja, di Desa Pandaian ada satu dusun yang mempunyai nama yang sangat unik, dusun itu bernama Sambiroto. Dusun Sambiroto berada di keadministrasian Desa Pandaian, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Menurut salah satu staf dari Desa Pandaian yakni Bapak Agung menuturkan bahwasanya dulu di tempat tersebut banyak ditumbuhi pohon sambi, dan menurut catatan di Serat Centini,
Kamanjaya tahun 1985 sampai 91 tanda pagar 791 jilid 08 pupuh 92844437 menuliskan perjalanan Syekh Among Raga dari barat ke timur yang melewati Bukit Banyak, kemudian Bukit Jimbaran, Bukit Kamadu. Saat melakukan perjalanan ke Bukit Sambiradin beliau beristirahat di Sambirata, dan dari sini penulis melakukan penelitian lebih dalam lagi mengenai Dusun Sambiroto. Dulu ada sebuah tempat di Dusun Sambiroto yang tumbuh banyak pohon sambi, lalu pejabat pemerintahan pusat menugaskan untuk membuka lahan di tempat tersebut. Sebelum melakukan pembukaan lahan, Bekel kepala camat tersebut mendiskusikan dengan para priai tentang kapan dimulainya pembukaan lahan baru tersebut. Kemudian ada seorang priai mengusulkan untuk membuka lahan tersebut secepatnya, karena memang kebutuhan lahan untuk pemukiman dan pertanian di saat itu sangat banyak, dan sang priai itu tadi mengusulkan bahwasanya kelak jika sudah selesai pembukaan lahan akan dinamakan sebagai Sambiroto yang diartikan sebagai pohon sambi yang merata. Toponimi Cabean, Desa Pandean, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu desa yang mempunyai kisah sejarah yang sangat panjang dan menawan mulai dari era Mataram Islam sampai ke era penjajahan. Ada suatu dusun yang berada di Desa Pandean yang mempunyai kisah sejarah yang sangat heroik, menawan, dan juga mempunyai filosofi pembelajaran kehidupan yang sangat dalam, dan dusun tersebut adalah Dusun Cabean. Menurut kata bahasa Jawa, Dosok Cabean adalah Dusun Cabean berarti pemberian bakti yang nyata. Menurut budayawan Desa Pandean berkata bahwasanya dulu ada dua orang kakak beradik yang bernama Joyo Pramono dan Joyo Santiko. Kedua bersaudara tersebut adalah salah satu punggawa dari Raden Mas Said atau dikenal sekarang Sambernyawahi. Dikisahkan ketika perang antara Sambernyawahi dan Belanda di tahun 1744, saat itu Raden Mas Said melakukan perjalanan dari Wonogiri ke Sukowati untuk menemui pamannya yakni Mangkubumi. Sebelum ke Sukowati, Raden Mas Said memerintahkan kedua punggawanya yakni Joyo Pramono dan Joyo Santiko untuk terlebih dahulu membuka jalan. Tetapi pada saat itu Joyo Santiko sedang berada di rumah seorang kiai ngabehi di Boyolali, lalu mendengar perintah khusus tersebut Joyo Pramono dan Joyo Santiko untuk pergi lewat jalur Kartosuro ke arah Mojosongo, karena untuk menghindari Belanda yang ada di Surakarta, kemudian ke arah Sandakara, dan sampailah Joyo Pramono dan Joyo Santiko di Dusun Sandakara. Di sana Joyo Santiko melihat jalan-jalan yang berlubang, dan dengan inisiatifnya Joyo Santiko mengajak Joyo Pramono untuk menambal lubang-lubang jalan tersebut menggunakan padi yang sudah dipanen yang ada di lumbung. Joyo Pranomo dan Joyo Santiko menambal jalan dengan darurat karena nantinya jalan tersebut akan digunakan sebagai jalur perjalanan oleh Raden Mas Said untuk pergi menemui pamannya yakni Mangkubumi di Sukowati. Saat itu emang sedang terjadi peperangan antara pihak Raden Mas Said dengan Belanda. Raden Mas Said saat itu kalah di bidang teknologinya, mengharuskan pasukan Raden Mas Said melakukan perlawanan secara bergiliran. Dan untuk bertemu pamannya Raden Mas Said harus melakukan perjalanan secara gerilya agar tidak diketahui dan ditangkap oleh Belanda. Untuk membuka jalan ke Sukowati, Raden Mas Said menyuruh dua punggawanya untuk membuka jalan yakni Joyo Santiko dan Joyo Pramono. Setelahnya Joyo Santiko dan Joyo Pramono membuka jalan ke Sukowati. Raden Mas Said pun terkejut ketika melewati salah satu daerah yang dilewatinya, yang lubang-lubang ditambal oleh padi-padi yang telah dipanen. Melihat hal tersebut membuat murka Raden Mas Said, dan kemurkaan tersebut ditunjukkan untuk kedua punggawanya yakni Joyo Santiko dan Joyo Pramono. Raden Mas Said murka dikarenakan pada saat itu sedang mengalami krisis pangan. Hal itu terjadi saat itu masih terjadi peperangan, dan saat itu harga gabah sangat tinggi. Raden Mas Said pun murka karena merasa harga
Dirinya direndahkan oleh kedua punggawanya, kemudian Raden Mas Said melakukan persidangan. Yang dimana di persidangan tersebut Raden Mas Said mengadili kedua punggawanya yakni Joyo Santiko dan Joyo Pramono, dan hasil keputusan sidang tersebut bahwasanya Joyo Santiko dan Joyo Pramono bersalah. Kemudian kedua punggawanya itu pun sangat menerima keputusan yang diambil oleh Raden Mas Said. Selang beberapa hari setelah persidangan prajurit Raden Mas Said diserbu oleh Belanda dan berdampak kerugian besar dari kelompok Raden Mas Said, sehingga menewaskan kedua punggawanya yaitu Joyo Santiko dan Joyo Pramono, dan untuk mengingat jasa kedua punggawanya tersebut makamkan Joyo Santiko dan Joyo Pramono dinamakan Cabeyan, yang berarti pemberian bakti tang nyata, dalam bahasa Jawa dosok berbunyi kaos bakti awurian. Toponimi Ngelano Kulon, Ngelono Kulon. Tak lepas dari filsafat makna kesucian dari sebuah tanda bakti yang menggambarkan jiwa patriotisme dan kebangsawan yang tinggi, namun ada lagi salah satu dusun yang mempunyai kisah cerita yang tak kalah epik dan menawan. Dusun tersebut bernama Dusun Ngelano Kulon. Menurut budayawan Ari Welda, salah satu sesepuh pimpinan paguyuban Suryo Putro, bahwasanya kata Ngelano mempunyai artian sebagai ngelono. Dan dalam kamus bahasa Indonesia kata ngelono diartikan sebagai perjalan, orang yang melakukan perjalanan disebut sebagai pengembara. Dusun Ngelono sebenarnya dibagi dua wilayah yakni Dusun Ngelono Kulon, dan Dusun Ngelono Wetan. Dusun Ngelono Kulon masih dalam keadministrasian Desa Pandeyan, sedangkan Dusun Ngelano Wetan masuk ke administrasian Desa Ngijo. Kali ini berhubung penulis memaparkan toponimi Desa Pandeyan, maka penulis akan memaparkan toponimi sejarah Dusun Ngelano Kulon. Pada tahun 1863 setelah pembangunan pabrik gula Colomadu, Kanjeng Gusti menginginkan pembuatan pabrik gula berikutnya, dan sebelum membangun pabrik gula yang kedua Pangeran Mangkunegara IV pergi ke Betawi untuk menemui sang Gubernur Jenderal Baron Slot Vande Bel bersama dengan Pangeran Surya Diningrat II, Pangeran Arya Ganda Saputra dan Tuan Mr. Mersle Sepuh, dan mereka berangkat dari Surakarta hari Kamis Kliwon, pukul 6 pagi. Tanggal 24 Sapar tahun 1791 tahun Jawa. Beliau ke Batavia guna membahas pembangunan pabrik gula kedua, dan untuk pembangunan pabrik gula kedua, Adipati Mangkunegara mengutus pengawalnya untuk melakukan perjalanan Ngelono guna mencari tempat yang cocok untuk dijadikan pabrik gula kedua. Kemudian di tanggal 2 Juli tahun 1863 Mangkunegara IV kedatangan tamu kehormatan yang bernama Gubernur Jenderal Baros Slot Vande Bele, dan di tahun ini pula, hal ini disudah putuskan bahwasanya pabrik gula kedua akan dibangun di Dusun Sandakara yang berlokasi di timur Dusun Benawi. Pemilihan Dusun Sandakara ini tak lepas karena salah satu punggawa yang diutus mendapatkan peninggalan pitungan, bahwasanya jika dibangun di dusun ini, pabrik tersebut akan menjadi seperti lautan madu yang luas tiada habisnya. Kemudian dari petunjuk inilah di tahun 1863 nama Sandakara diganti dengan nama Tasikmadu, dan untuk menghargai jasa sang punggawa tersebut, tempat yang dijadikan sang punggawa mendapatkan wahyu diberi nama sebagai Ngelano, yang berarti ngelono dan ngelakoni. Tepat di tempat tersebut ada mata air alami yang berasal dari sungai bawah tanah, dan menjalur dari Polokarto, dan dari mata air ini pula Mangkunegara IV menyuruh melebarkan wilayahnya sampai membentuk wadah air yang dinamakan sebagai Sendang Ngelano. Dan saat ini masyarakat menyebutnya sebagai Sendang Dongkrong karena memang dibuat seperti rongge goa untuk mengalirkan dari sumber air ke wadah air yang disebut sebagai sendang. Lalu pada tahun 1872, Ngelano dipecah menjadi dua, yakni Ngelano Kulon dan Ngelano Wetan. Hal ini dikarenakan saat itu terjadi lonjakan penduduk, karena banyak pekerja pabrik gula datang dari luar daerah yang dibawa oleh Belanda. Sendang dangkrong di Dusun Ngelano,
Desa Pandaian, Kecamatan Tasikmadu, Karanganyar. Merupakan petilasan Jagasuto lan Jagasuworo. Di lokasi ini pengunjung wajib menjaga percakapan, menjaga pendengaran, dan menjaga perbuatan dari hal-hal negatif. Sendang yang kerap jadi jujukan orang yang sedang mempunyai hajat ini memiliki sejarahnya sendiri. Toponimi Titang. Dalam konteks penemuan orang Jawa dulu, umumnya memakai kosakata penamaan yang diturun-temurunkan mulai dari sang pendahulu ke generasi pada masa depan, kali ini sebagai penutup tentang kajian toponimi Desa Pandaian Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini penulis akan mendeskripsikan tentang satu dusun terakhir yang bernama Dusun Titang. Menurut bahasa Jawa, Desa Titang berarti bekti kang tanggung jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bermakna kebaktian yang terselesaikan. Pada tahun 1754 pasukan yang dipimpin Ronggo Panembangan bersama Kiai Ngabehi Joyo Puspito melakukan penyerangan di Yogyakarta dan berhasil mengalahkan Pangeran Rio Singosari, yang saat itu didukung oleh pasukan Kompeni Belanda, dan peperangan itu terjadi karena Belanda selalu ikut campur dalam tatanan pemerintahan kala itu, sehingga mengakibatkan kesalahpahaman oleh kedua belah pihak, yakni pihak dari Pakubuwono IV, dan dari pihak Raden Mas Said, dan dari seluruh pasukan Ronggo Panembangan serta Kiai Ngabehi Joyo Puspito kebanyakan diambil dari wilayah Nglaroh Wonogiri dan juga Sandakara. Kemudian seusai penyerangan ke Rio Singosari, Ronggo Panembangan lebih memilih beristirahat di daerah Randusanga, tepatnya di Dusun Dawan. Hal ini terjadi karena di tempat tersebut beliau bisa lebih mendapatkan ketenangan dan kenyamanan. Setelahnya Kiai Ngabehi dan Joyo Puspito memilih bertempat beristirahat di Dusun Cabeyan, karena di tempat itu beliau lebih bisa menikmati sisa hidupnya. Kemudian untuk mengingat jasa para prajurit dan abdi setianya, tempat yang dijadikan Kiai Ngabehi Joyo Puspito beristirahat dinamakan sebagai Titang, yang artinya bakti yang terselesaikan. Kiai Ngabehi dan Joyo Puspito bertempat di Titang sampai menutup usia dan makam beliau berada di Dusun Titang, Desa Pandaian, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar.